Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan silap diskusi tentang laporan kami yang berjudul Hilangnya Kepercayaan Rakyat Akibat Buruknya Reputasi Pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ren Hegi dengan NIM akhir 114. Dan saya Prabara Fazal dengan NIM akhir 150. Jadi, latar belakang pada laporan kami yaitu istilah Indonesia gelap muncul akibat dari adanya protes terhadap ketidakadilan hukum, ekonomi, dan kebijakan yang lebih menguntungkan para pejabat daripada rakyat kecil. Dengan berbagai ketidakadilan ini yang terjadi di Indonesia, akhir gerakan kabur aja dulu, yaitu keinginan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Perumusan masalah pada laporan kami terdapat tiga, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan Indonesia gelap. Yang kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan dari isu Indonesia gelap terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, apa saja solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki isu Indonesia gelap. Selanjutnya, tujuan pada laporan kami ada tiga, yaitu yang pertama, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia gelap. Yang kedua, mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari isu Indonesia gelap terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki isu Indonesia gelap. Selanjutnya Indonesia Gelap yang merupakan suara perlawanan dari rakyat. Tagar Indonesia Gelap merupakan simbol kemarahan dan perlawanan rakyat terhadap negara yang dinilai tidak adil dan represif. Muncul dari keresahan masyarakat terhadap kebijakan publik yang menindas. Ini muncul terutama dari kalangan mahasiswa dan warganet. Mereka menolak negara yang dipersenjatai militer, polisi, birokrasi, dan ormas, serta menuntut beberapa hal. Yang pertama, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Yang kedua, hentikan PSN bermasalah dan tegakkan reforma agraria. Yang ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Yang keempat, hapuskan dui fungsi ABRI. Yang kelima, sahkan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat. Yang keenam, cabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Yang ketujuh, evaluasi program makan bergizi gratis. Yang kedelapan, penuhi tunjangan kinerja dosen. Sembilan, terbitkan perpus soal perampasan aset. Ke-10, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Yang ke-11, rombak Kabinet Merah Putih. Yang ke-12, tolak revisi tata tertib DPR. Dan yang terakhir, reformasi total kepolisian. Oke. Dari hal-hal tersebut, kita mendapatkan penyebab-penyebab Indonesia gelap. Yang pertama, hukum yang tidak adil dan ketidakadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum seringkali tajam, tapi hukum seringkali tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat kecil sering sekali dihukum berat, sementara elit-elit yang berkuasa sering sekali bebas melakukan korupsi, tapi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan mendapatkan hukuman yang sangat-sangat ringan. Selanjutnya ada pembungkaman kritik atau pembungkaman publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wartawan, aktivis, dan demonstran yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah, baik secara langsung seperti turun ke jalan, demo, dan lain sebagainya, maupun melakukan dengan cara kritik di media sosial atau media digital lainnya. Selanjutnya ada pelemahan rupiah. Melemahnya nilai rupiah itu terjadi karena inflasi, defisit anggaran, dan ketidakpastian politik. Selanjutnya ada tingginya pajak. Tarif PPh badan tinggi namun tidak transparan penggunaannya. Jadi masyarakat tidak mengetahui pajak yang digunakan oleh pemerintah itu mereka gunakan untuk apa. Pajak-pajak dari rakyat, rakyat sendiri pun tidak mengetahui. Jadi sehingga menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selanjutnya ada kondisi dunia kerja yang buruk yang menyebabkan gaji tidak sesuai dengan yang seharusnya. Persyaratan kerja yang ada di Indonesia itu sering sekali berlebihan dan tidak diimbangi dengan gaji yang cukup. Seringkali kita mendapatkan banyak sekali persyaratan-persyaratan kerja yang dinilai tidak masuk akal, seperti batas minimal umur, mengharuskan dia bisa berbahasa asing, dan lain-lain sebagainya, tetapi hanya digaji bahkan di bawah UMR, yang dimana itu pasti sangat tidak cukup, apalagi mengingat dengan persyaratan yang sangat-sangat banyak tersebut. Selanjutnya ada birokrasi yang rumit dan ribet serta lamban. Izin usaha dan pelayanan publik itu sangat lambat.
dan ini memicu korupsi untuk ada yang dimana orang itu akan melakukan korupsi untuk bisa memperlancar atau mempercepat dari izin atau pelayanan publik tersebut. Selanjutnya ada kebijakan yang merugikan rakyat. Kita bisa ambil contoh Omnibus Law kemarin yang dinilai menghapus perlindungan terhadap para pekerja. Dan yang terakhir, politik balas budi, politik uang, dan nepotisme yang menyebabkan pejabat tidak kompeten menaiki jabatan yang tidak seharusnya mereka naiki. Selanjutnya ada dampak Indonesia gelap. Dampak Indonesia gelap ada di berbagai macam aspek. Kita ambil contoh di sini politik. Menyebabkan citra dari pemerintah itu memburuk. Yang kita sendiri tahu banyak sekali berita-berita dari pemerintah yang kita tahu akan kejelekannya. Dan juga itu bisa menyebabkan pejabat-pejabat itu tidak kompeten. Seperti kita ambil contoh Menkominfo Budi Ari yang kemarin gagal menangani peretasan PDN. Padahal itu merupakan fungsi dan itu merupakan fungsi dari Menkominfo itu sendiri, tapi justru malah tidak bisa melakukan fungsinya. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi itu eh, berdampak menyebabkan investor asing itu enggan masuk untuk berinvestasi dan menggelontorkan dana untuk Indonesia atau melakukan proyek-proyek di dalam Indonesia. Kita ambil contoh IKN yang dia itu minim pendanaan dari luar yang itu bisa menyebabkan IKN itu didominasi dananya dari APBN negara. Selanjutnya ada sosial. Di sosial ini justru malah dampaknya positif. Kenapa? Karena meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat melakukan demo atau melakukan tukar pendapat di media sosial atau diskusi publik lainnya. Dan juga adanya generasi-generasi muda yang lebih kritis terhadap isu-isu dalam pemerintahan. Selanjutnya ada budaya. Budaya itu eh, seringkali terancam, apalagi masyarakat adat dan situs-situs budaya. Jika eh, tidak dilakukan penjagaan, tidak dilakukan perawatan, maka masyarakat adat atau situs-situs budaya tersebut akan luntur, bahkan bisa hilang. Dan juga sempitnya ekspresi terhadap seniman dan budayawan. Tahu sendiri, di Indonesia seniman dan budayawan tidak sering sering sekali tidak dihargai oleh masyarakat. Bahkan pemerintah itu sendiri tidak mendukung adanya hal tersebut. Kita tahu sendiri banyak sekali seniman yang dia itu hidup tidak berkecukupan, tidak bisa hidup dari seninya, bahkan mereka harus bekerja di lain profesi untuk bisa menghidupi hidupnya sendiri. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yang dimana adanya potensi anarkisme dan instabilitas akibat provokasi digital, karena ini tagar Indonesia Gelap ini disuarakan melalui media sosial dan perlunya menjaga ruang digital yang sehat dan akurat. Itu tadi berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, Selanjutnya, eh, gerakan kabur aja dulu yaitu gerakan yang merupakan bentuk ekspresi kekecewaan dan dorongan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri sebagai respon atas kondisi dalam negeri yang mengecewakan. Gerakan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya kepercayaan terhadap negara dan sistem pemerintahan. Banyak masyarakat menganggap mereka tidak lagi percaya pada pemerintah karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa secara adil dan efektif. Contohnya kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah selesai. Karena kasus-kasus di Indonesia ditangani dengan hukuman yang sangat ringan. Yang kedua, tidak ada keadilan dan transparansi. Proses hukum, kebijakan, dan pengambilan keputusan sering dinilai tidak adil dan tidak terbuka kepada publik. Hukum di Indonesia dianggap cenderung tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Seperti kasus nenek-nenek yang mencuri kayu bakar, di penjara hingga 8 tahun. Sedangkan kasus korupsi yang sampai merugikan negara hingga 3 miliar hanya mendapat hukuman 3 tahun. Dan karena berkelakuan baik, eh, koruptor tersebut mendapatkan eh, pemotongan masa hukuman. Yang ketiga,
lapangan kerja yang tidak manusiawi. Kondisi kerja di dalam negeri seringkali buruk karena persyaratannya sangat banyak dan lingkungan kerja yang toksik, tetapi gaji yang diberikan cenderung rendah. Dan yang keempat, terhambatnya di dalam negeri dan minim solusi. Masyarakat merasa potensi mereka terhambat karena kurangnya peluang dan solusi nyata dari pemerintah untuk mendorong kemajuan individu. Contohnya, jika kita ingin membuat usaha, terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang sangat panjang, ribet, lama, dan mengores kocek kita. Selanjutnya, kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki isu Indonesia gelap. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia yang tidak adil dapat dilakukan perbaikan dengan cara melakukan pengawasan terhadap fasilitas penjara. Jadi, lapas harus diawasi oleh lembaga independen yang kredibel agar tidak ada penyalahgunaan wewenang di dalam penjara. Contohnya seperti kasus koruptor yang menggunakan fasilitas-fasilitas mewah seperti AC, kamar mandi dalam, dan bahkan mereka bisa keluar masuk penjara dengan bebas untuk pergi jalan-jalan. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan reformasi lembaga penegak hukum dengan melakukan seleksi agar penegak hukum diisi oleh individu-individu yang kompeten dan jujur dan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, dibungkamnya kritik terhadap pemerintah dapat dilakukan perbaikan dengan cara melakukan penguatan undang-undang, perlindungan jurnalis dan aktivis, dengan cara membuat UU atau undang-undang khusus melindungi jurnalis dan aktivis saat bertugas maupun saat meliput aksi demonstrasi, sehingga jurnalis merasa aman, dan melakukan pelatihan hak asasi manusia bagi para penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu mendapat pelatihan rutin dalam menangani aksi massa guna mencegah pelanggaran HAM. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang terus melemah dengan cara melakukan pengurangan ketergantungan barang impor. Jadi, pemerintah harus mengurangi pergantungan barang impor dengan cara, contohnya, Indonesia kan sekarang sering sekali mengimpor makanan-makanan. Contohnya seperti beras yang diimpor dari Thailand. Padahal di Indonesia sangat banyak sekali petani-petani yang memproduksi padi. Jadi seharusnya pemerintah tidak mengimpor, tetapi menggunakan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Dan yang selanjutnya dengan cara menjaga kepercayaan investor. Dengan menjaga kepercayaan investor, maka aliran modal asing akan terus masuk ke Indonesia dan membantu memperkuat rupiah. Dan yang keempat, pajak di Indonesia yang tergolong tinggi. Pemerintah dapat melakukan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas anggaran dengan cara membentuk tim audit independen untuk menghentikan proyek-proyek yang sekiranya hanya memboroskan anggaran saja, tapi tidak berdampak banyak terhadap masyarakat. Dan yang kedua, yaitu dengan melakukan transparansi pengelolaan dana pajak dengan cara menyediakan platform transparan seperti web yang bisa diakses oleh masyarakat yang khusus melaporkan penggunaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat memahami pajak digunakan untuk apa saja. Dan yang kelima, pekerjaan di Indonesia memiliki gaji yang tidak sesuai. Pemerintah dapat melakukan reformasi regulasi ketenaga kerjaan. Pemerintah harus tegas mengawasi dan menegakkan hukum agar hak pekerja sesuai dengan upah minimum terjamin yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, standarisasi kualifikasi berdasar jabatan. Pemerintah harus menetapkan standar kompetensi realistis agar syarat kerja selaras dan overqualification bergaji rendah dapat dihindari. Dan yang keenam, aturan birokrasi yang sangat ribet dan lamban. Pemerintah dapat melakukan reformasi aparatur sipil negara atau bisa disingkat ASN dengan cara melakukan rekrutmen dan promosi ASN harus berdasar kompetensi, bukan karena ada orang dalam atau koneksi, untuk mencegah hal-hal seperti nepotisme yang diisi oleh jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Dan yang kedua, dengan cara melakukan reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi. Dengan cara menerapkan SOP layanan publik yang ketat dan transparan, agar birokrasi lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah yang cenderung merugikan rakyat. Pemerintah dapat memperbaiki hal tersebut dengan cara melakukan transparansi dan partisipasi rakyat dalam legislasi. Jadi pemerintah harus menjamin proses pembuatan UUD yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan publik seperti rakyat, terutama pihak-pihak yang berdampak langsung terhadap kebijakan tersebut, untuk mencegah kebijakan yang merugikan satu pihak. Selanjutnya yang kedelapan, politik balas budi yang menjadi tradisi negara Indonesia. Pemerintah dapat melakukan perbaikan dengan cara membatasi dana kampanye. Dengan pembatasan dana kampanye dapat mencegah politik balas budi karena para politikus yang memiliki dana kampanye banyak itu rata-rata hutang dari pengusaha-pengusaha. Jadi mereka bekerja sama untuk membuat kebijakan tertentu setelah mereka terpilih. Yang kedua, reformasi lembaga penegak hukum. Bawaslu dan KPK harus diperkuat untuk menindak tegas praktik politik uang dengan sanksi berat dan publikasi pelaku. Selanjutnya, kesimpulan. Kondisi Indonesia gelap menggambarkan menumpuknya masalah dalam pemerintahan, baik dari segi hukum, ekonomi, dan sosial, yang saling berkaitan dan memperburuk keadaan negara ini. Ketidakadilan hukum, korupsi, pajak tinggi, dan gaji rendah membuat rakyat kecewa dan menyebabkan munculnya gerakan seperti gerakan kabur aja dulu. Gerakan kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah, bukannya sebagai sebuah ancaman. Mungkin sekian aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.